Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Purnomo Jati, NIM 3020222000257, dan rekan saya Rahul Aditya Ramadhani dengan NIM 30 2020 000244 akan mempresentasikan tentang perencanaan jembatan dengan bentang 45 meter. Untuk berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Terima kasih pada Mas Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dari pendefinisian beban. Yang pertama adalah pembebanan, bagi menjadi empat, yaitu beban mati tambahan, dan beban lalu lintas, serta beban angin. Keterangannya untuk beban mati sendiri dihitung oleh SAP 2000, dan beban mati tambahnya dihitung pakai perhitungan manual, dan beban lalu lintasnya dihitung, dihitung juga pakai perhitungan manual. Beban anginnya dihitung juga pakai manual. Beban matinya deskripsinya kita lanjut kita lanjut ke dimensi jembatannya. Panjang jembatan 45 meter, jumlah lajur memakai dua lajur, lebar, lebar lajur jembatan 4,5 meter, lebar trotoar jembatan 1 meter, lebar total 11 meter, tinggi jembatannya 6 meter, jarak antara cross girder 5 meter, jarak strand girder 1,1 meter. Untuk perhitungan beban mati tambahan dihitung sebagai berikut. Ban trotoar, ban trotoar adalah biji beton 24, tebal trotoar 0,2 meter, input bebannya 4,8. Beban aspal lajur, di aspalnya 22, lapisan aspalnya 0,1 meter, input bebannya 2,2. Beban railingnya, diameter pipa memakai 76,6 mm, tebal pipanya adalah 4,4 mm, jumlah pipa tiap span 3 biji, berat pipanya sendiri 0,175. Input bebannya 1,125 dan 2,25. Untuk perhitungan lanjutannya bisa dilihat layar. Lanjut. Untuk beban lalu lintasnya, perhitungannya sebagai berikut. Jika L-nya kurang dari atau sama dengan 30 meter, maka I-nya sama dengan 9,0 kPa. Jika L-nya itu lebih dari 30 meter, maka nya 9,0 dalam kurung 0,5 plus 15 per L kPa. I-nya 4,8 serta P-nya 49, FBD-nya 1,4, input B-nya 68,0. Untuk beban lalu lintasnya, pakai contoh beban truk. Roda depan tiap join adalah 25, roda tengahnya adalah 112,5, roda belakangnya 112,5. FBD-nya 1,3, input bebannya 32,5, 146,25, serta 146,25. Perhitungan lanjutannya bisa dilihat seperti pada gambar. Lanjut. Beban lalu lintasnya untuk beban rem 20%, beban gandar truk yaitu 56,25, 5% beban truk plus BTR 100,94, maksimumnya 100,94.
input bebannya 0,50. Untuk beban pejalan kaki, I-nya memakai 5, lebar trotoarnya 1, input bebannya 5, dan untuk beban anginnya seperti rumus PB adalah tekanan angin dasar, FBZ adalah tekanan angin horizontal, DB adalah tekanan angin rencana. Dan tabelnya bisa dilihat, totalnya hitungannya PB 0,0024 dengan 2,4. Untuk perhitungan lanjutannya, berikut di 10-nya 110 km per jam, BB-nya 110 km per jam, Z-nya 10 meter, nolnya 2,5, PU-nya 19,3, BDZ-nya 66,89, dan input tekannya 13,31, input sifatnya 6,66. Perhitungan lanjutannya bisa dilihat pada gambar berikut. Untuk beban angin kendaraan, EWL-nya adalah 1,46, jarak cross section-nya adalah 45 meter, input tekan yang dihasilkan 9,39, 9,39, dan inputnya adalah 4,60. Untuk loadcom-nya ada pada tabel berikut, COM 1 sampai COM 5. Lanjut, untuk perhitungan loadcom-nya bisa lihat pada keterangan gambar. Oke, Selanjutnya baik. bisa Mungkin untuk dari sini bisa saya menyambungkan. teruskan. Ya. Untuk perhitungan batang tarik, untuk beban yang pertama beban yang bekerja untuk gaya tarik sebesar 2,221 kilonewton untuk L-nya atau panjang frame-nya sebesar 6,5 meter atau 65.000 mm. Untuk data profil untuk batang tarik adalah Habim 400 kali 400 dengan dimensi sebagai berikut, bisa dilihat pada layar. Dengan spesifikasi material yaitu baja 37 dengan FY 240 dan FU-nya 370. Lalu untuk kekuatan lelehnya masih oke, yaitu sebesar 4.723,92, lebih besar 2221,2, lebih kecil daripada yang bisa ditahan, yaitu 47.223,92 kilonewton. Lalu untuk kekuatan putus juga masih memenuhi di angka 2.221, di mana masih lebih kecil daripada 5.262,732. Lalu untuk stress rasionya juga hasil output dari SAP 2000 masih menunjukkan angka 0,851, yang dimana masih aman untuk stress rasionya. Lalu untuk slenderness juga masih aman di angka 37,14, lebih kurang dari 240. Lalu berikut untuk hasil output dari SAP 2000-nya dengan P maksimal yaitu 2221,202 dengan
stress ratio seperti pada gambar di bawah. Lalu untuk batang tekan dengan gaya tekan sebesar 4.292 kN hasil dari output sub 2000 dengan panjang lengan sebesar 5.000 mm atau sebesar 5 meter dengan data profil yaitu HB 400 x 400 dengan dimensi sebagai berikut. Untuk spesifikasi material baja dengan baja 37 dengan FY 240 dan FU 370. Lalu untuk kekuatan ini masih aman, kurang dari 240 yaitu di angka 18,57, lalu 0,2. Lalu untuk stress rasionya hasil output dari sub 2000 dengan maksimum stress ratio yaitu 1,234. Namun ini sudah tidak aman karena lebih dari 1. Lalu untuk perhitungan penampang kompak, plat sayap dan plat badan menghasilkan kompak. Lalu untuk batang tekan, output dari sub 2000 dengan gaya maksimal yaitu 4.291,741. Lalu untuk stress rasionya maksimal yaitu di 1,234 yang dimana sudah tidak aman. Lalu untuk cross girder untuk momen maksimal yaitu ada di angka 202,5 kN dengan panjang lengan 11 meter dengan data profil yaitu HB 400 dengan dimensi sebagai berikut. Lalu untuk mutu baja 37 dengan FY 240 dan FU 370. Lalu untuk plat sayap dan plat badannya kompak. Perhitungan momen praksis juga masih oke, karena masih di bawah 719,28. Lalu untuk perhitungan stress ratio hasil output dari sub 2000 masih ada di angka 0,967, masih kurang dari 1 dan masih memenuhi untuk kriteria aman. Lalu untuk perhitungan lendutan menghasilkan lendutan sebesar 14,4 mm, masih dalam kategori aman, tidak melebihi batas lendutan yang sudah hasil perhitungan. Lalu untuk hasil output dari sub 2000 untuk momen maksimal di angka 202,49 dengan stress ratio maksimal 0,967. Lalu selanjutnya untuk strain girder momen maksimal ada di angka 192,88 kN dengan panjang lengan 5 meter. Lalu untuk data profilnya WF 700 dengan dimensi sebagai berikut, bisa dilihat pada layar. Dengan material masih sama yaitu BJ 37 dengan FY 240, untuk FY-nya 370. Untuk plat sayap dan plat badan kompak, perhitungan momen plastis masih di batas aman yaitu sebesar 192,88 kN dengan stress rasio maksimal yaitu 0,435 hasil output dari sub, di mana angka tersebut masih menunjukkan aman. Lalu untuk perhitungan lendutan masih di angka 1,2 mm dengan masih di bawah batas yang diizinkan yaitu 20,83 mm. Lalu berikut untuk output dari sub 2000 dengan momen maksimal yaitu sebesar 192,88. Lalu untuk stress rasio maksimalnya 0,435. Untuk bracing
Momen maksimal ada di angka 0,33 kN dengan panjang lengan 9 meter. Lalu untuk data profil menggunakan WF250 dengan dimensi sebagai berikut. Lalu untuk materialnya juga masih sama dengan BJ37. Mohon maaf, masih ada salah penulisan. Untuk plat sayap dan plat badan kompak. Untuk perhitungan momen praktis juga masih aman di angka 0,33 kN, masih di bawah batas aman yaitu sebesar 119,56. Lalu untuk stress rasio hasil output dari aplikasi SAP 2000 menunjukkan angka 1,14 yang dimana sudah melewati batas aman. Lalu untuk perhitungan lendutan ada di angka 0,3 mm dengan lendutan yang diizinkan adalah 37,5 mm. Lalu untuk output dari aplikasi SAP 2000 dengan momen maksimal yaitu 0,33. Lalu untuk stress rasio maksimal ada di angka 1,14 yang dimana sudah tidak aman. Lalu untuk beton menggunakan mutu beton 30 MPa dengan FY 410 MPa. Lalu untuk slabnya tebalnya adalah 200 mm atau 20 cm dengan lebar per slab yaitu 1,1 meter dengan panjang 5 meter. Dari tumpuan arah Y dihasilkan momen sebesar 16,2 kN. Dari momen lapangan arah X dihasilkan momen maksimal yaitu 2,62 kN. Lalu untuk momen tumpuan arah Y maksimal yaitu 16,3 kN. Lalu untuk momen lapangan arah Y maksimal yaitu 5,84 kN. Untuk momen rencana diambil yang paling besar yaitu 16,30 kN. Lalu dari perhitungan tersebut untuk selimut beton 4 cm atau 40 mm dapat digunakan besi tulangan dimensi 13 dengan jarak tulangan 200 mm. Berikut hasil output dari SAP 2000 untuk momen arah X dan arah Y untuk tumpuan dan lapangan. Lalu shear connector, perhitungan shear connector yang pertama ada dimensi yaitu 19 mm dengan ASC 283 mm persegi. Lalu FU untuk baja 410 MPa. Untuk data beton bertulang yaitu beton 300 MPa PC 25742 MPa. Lalu untuk panjang balok yaitu sebesar 11 meter. Untuk selimut beton 400 mm. Untuk tebal plat 20 cm. Lalu untuk detail profil baja yaitu Habim 400 x 400 dengan dimensi sebagai berikut. Lalu untuk baja BC37 untuk kuat nominal penghubung geser menghasilkan hasil perhitungan menunjukkan 87.140,89 Newton per stud. Lalu gaya geser horizontal atau VH dengan rumus min kali AG WF FY kali 0,5 FC AC menghasilkan angka 2.040.000. Lalu untuk jumlah shear connector untuk perhitungan jumlah tiap baris per dua baris 9 buah untuk shear connectornya dengan dimensi minimal yaitu 6 mm. Lalu untuk maksimal 8 mm.
Jadi dipasang sirkonektor satu baris dengan pemasangan 9 sirkonektor dua baris dengan jarak 100 mm. Lalu untuk elastomer dengan spesifikasi panjang dan lebar 750 mm dan 450 meter dengan tinggi 85 mm dengan beban maksimal sebesar 264 ton dengan bahan karet alam ter dan sudah dengan standar SNI ASTM 25174 dan SNI 397 tahun 2015 dan ASTO. Untuk perhitungan dari output sub 2000 untuk vertical load dengan 2342,1 kilonewton atau sebesar 234,2 ton yang masih memenuhi untuk masih di bawah beban maksimal yang bisa ditahan yaitu 264 ton. Lalu untuk kepala jembatan sebelah kanan juga sama dengan vertical load yaitu 2342,1 kilonewton dengan dikonversi ke ton berarti 234,2 ton yang masih berada di bawah batas aman yang bisa ditahan oleh elastomer. Berikut output dari aplikasi SAP 2000 untuk vertical load sebesar 2342,05. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung mulai apa gimana Ki? Mau lihat-lihat